Halo semuanya, selamat datang kembali di seri ke-9 dari Belajar Jinggu. Dari seri sebelumnya, kita sudah berhasil membuat project pertama menggunakan Jinggu. Meski project tersebut belum bisa melakukan banyak hal, kita telah sukses memulai dari instalasi, pembuatan project, hingga tampilan di browser. Sekarang kita akan melakukan review ulang langkah-langkah dasar yang sudah kita pelajari agar lebih mendalami prosesnya. Yang pertama, kita menjalankan internal server Jinggu. Di Jinggu menyediakan internal server bawaan untuk pengembangan. Jadi, kita tidak perlu menginstal server eksternal seperti Apache. Untuk menjalankan server, cukup gunakan Python manage.py run server. Setelah itu, buka browser localhost 8000. Anda akan melihat tampilan project pertama Jinggu Anda. Di Jinggu juga menampilkan log terminal. Jadi kita bisa melihat apa saja yang terjadi, seperti request, atau jika ada error, misalnya setiap kita merefresh browser, jumlah request log akan bertambah. Kita bisa coba. Di sini ada satu request. Jika kita refresh browser, kita bisa kembali ke terminal log dan kita mendapatkan request lagi pada update terbaru di terminal. Untuk mematikan server, cukup tekan Ctrl C. Di sini kita mendapatkan panduan dari terminal quit the server dengan menggunakan Ctrl C. Kita bisa coba Ctrl C. Setelah itu, jika Anda mencoba mengakses browser, akan muncul error. Kita refresh karena server sudah tidak aktif. Untuk mengaktifkannya kembali, cukup jalankan perintah Python manage.py run server, dan semuanya akan kembali berjalan di browser. Kita bisa refresh dan Jinggu project pertama kita telah aktif. Dan kemudian ketiga, kita membuat project. Seperti di video sebelumnya, kita membuat project baru yang kita pastikan kita berada di direktori utama dan kita telah mengaktifkan env. Yang kita gunakan adalah env Python 1. Kita bisa menggunakan command line Jinggu admin start project dan nama project kita misalnya hello. Karena tadi saya sudah membuat project hello, jadi saya tidak perlu lagi untuk membuat projectnya lagi. Di command line itu akan membuat struktur dasar dari Jinggu. Setelah itu kita bisa masuk ke directory project dengan nama hello. Kita bisa buka folder. Di sini kita memiliki dua folder, Python 1 env dan hello. Kita bisa buka hello. Kita memiliki beberapa file dan folder di mana ada manage.py, db SQLite 3. Setelah kita migrate, kita akan memiliki database SQLite 3 bawaan dari Jinggu. Dan di sini juga ada directory hello, kita bisa buka, dan ada beberapa settingan untuk menjalankan Python Jinggu. Kenapa kita menggunakan
Kita bisa coba jalankan. Di sini kenapa kita menjalankan di localhost 8000? Django secara default menggunakan port 8000 untuk keperluan pengembangan. Namun, jika Anda ingin menggunakan port lain, Anda bisa menjalankan server dengan perintah python manage.py run server dan port yang ingin kalian gunakan misalnya 9000. Kemudian enter. Di sini starting development server di localhost 9000. Jika kalian refresh di localhost 8000, maka akan terjadi error dan kalian bisa buka menggunakan port 9000 dan Django kembali berjalan di browser Anda. Tips penting, langkah-langkah dasar ini akan sering Anda gunakan saat mengembangkan project. Yang pertama, pastikan teman-teman sudah mengaktifkan virtual VNV untuk menjalankan Django. Karena di video sebelumnya kita menginstal Django di lingkungan Python 1. Kemudian, membuat project menggunakan Django admin, start project, dan nama project kita. Kemudian kita bisa masuk ke directory project, misalnya kita menggunakan nama project hello. Kemudian jalankan server, dan di sini akan starting development yang kita gunakanlah port 9000. Di video selanjutnya kita akan membahas lebih detail tentang struktur file dalam project Django, seperti apa fungsi manage.py dan apa saja isi folder hello, dan pengertian dan penjelasan yang lebih detail. Jadi, pastikan Anda tetap mengikuti seri ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.